Acara berikutnya kita rehat sejenak. Kita akan saksikan penampilan dari ibu-ibu Qasidahan, ibu-ibu dari Majelis Taklim Musholah Rodotul Jannah. Ibu silakan Bu, Ibu. Ini persiapan dari sore ini Pak. Kalau nggak kasih tahu aku di belakang, tidak ada ini ya. Oke, tunggu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terima kasih. Ini ngomong album yang keberapa ini nanti? Ya, terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa meneruskan tradisi qasidah. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, akhirnya kita masuki acara inti. Setelah tadi pembagian santunan, mari sama-sama kita masuki acara berikutnya, itu penyampaian tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nasrullah. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Lingkungan RW 03 Bapak BB Ibrahim, Ketua Lingkungan RT 02 Bapak Ici Solihin, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Haji Ahmad selaku tokoh alim ulama, Bapak RT Abdurrahman yang tadi namanya dilupain sama Bapak BB. Yang kami hormati juga jamaah arisan Jumat Musholah Rodatul Jannah, Ketua daripada komunitas Pelita Biker Community Bapak Budi Sanjaya. Tak lupa yang kami hormati Bapak Ipin Fadilah, dan juga Bapak Haji Namin, Bapak RT Dana, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan iring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi kata pembawa acara ini acara inti. Saya koreksi sedikit itu ya, sebab acara intinya itu santunan yatimnya gitu. Kalau saya mah ini acara apa ya, sampingan kali ya. Iya, ya kalau saya dibilang ini acara inti anak yatim gimana? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berbicara tentang lebaran yatim. Tadi sudah sedikit disinggung oleh dari sambutan Bapak Ipin ya. Sudah disinggung tadi sedikit tentang lebaran yatim, bahwa lebaran yatim itu sebetulnya masuk kepada ranah tradisi.
gitu ya. Jadi Nabi itu secara spesifik tidak menyebutkan adanya lebaran anak yatim. Namun dalam bulan Muharram ya, Nabi menganjurkan untuk tadi bahasanya hadisnya itu kafilul yatim ya. Tadi hadisnya itu bunyinya ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini, seperti dua jari ini, sambil Rasul memberikan isyarat dua jari ini. Di mana? Di hari akhirat nanti. Artinya apa? Orang yang menyantuni anak yatim itu boleh jadi udah jauh banget dari neraka. Artinya apa? Karena Nabi itu sudah punya jaminan surga. Artinya kalau kita menyantuni anak yatim, tapi yang perlu dipahami di sini adalah kalimat kafilu. Apa itu kafil? Kafil itu, Pak, Bu, kafil itu adalah bukan sekedar menyantuni. Karena kita tahu yang namanya manusia itu hidup ya 1 tahun ya 365 hari. Itu. Jadi kalau sekedar menyantuni itu paling 1 hari itu ya. Paling seminggu habis gitu. Nah, itu yang dimaksud di hadis itu bukan menyantuni, tapi menghidupi gitu anak yatim. Ambil satu anak yatim, tapi kalau ditanya ini acara bagus, dia jelas bagus banget gitu. Apalagi tadi ini kita tahu bersama, ini acara diadakan oleh biker ya. Yang kita tahu kalau orang bilang biker, oh anak motor, pikirannya udah jelek aja Pak, udah negatif aja ya. Apalagi lihat pemberitaan ya Pak. Kalau kita lihat pemberitaan tentang anak motor, wah yang kebayang udah yang jeleknya aja ya. Mungkin mulai jadi ada yang kagak percaya, masa anak motor ada yang santunan tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih atau yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Tadi saya dengar salah satu anggota bikersnya sudah ada yang wafat dan anaknya termasuk daripada salah satu yang disantuni. Ini kan teman yang bermanfaat buat teman yang lainnya. Artinya ini termasuk daripada salah satu orang yang masuk kategori manusia terbaik, Pak. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang berbicara. Rasul langsung yang mencap orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, ini yang perlu saya sampaikan dan saya luruskan mengenai pemahaman apa itu atau siapa itu atau berapa tahun umur batas disebut yatim. Ya Pak? Kan kita suka nanya nih, itu yatim emang batasnya berapa tahun sih umurnya? Gitu ya? Nah, ulama sepakat yang disebut yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dikala dia belum masuk akil balik. Itu yatim. Jadi kalau ada Pak Bebe Ibrahim bilang saya yatim, nggak bisa Pak. Ya, namanya Pak Abdurrahman nih, saya kagak dapet gitu. Itu gimana sih teman-teman biker? Ya, saya kagak dapet. Ya nggak bisa Pak. Karena definisi yatim itu seorang anak yang belum balik kemudian ditinggal mati sama bapaknya. Ustaz ngomongnya kasar amat, mati. Ya mati kan bahasa Arab Pak. Coba baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kamu mau diganti wa meninggal. Tahu ya? Wa mati itu bahasa Arab, nggak kasar Pak. Wa mati. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi yang pertama, yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia belum balik. Maka ketika sudah masuk balik, maka dia sudah tidak masuk kategori yatim. Ini perlu saya sampaikan ya. Kemudian ini penting juga, Islam itu sangat memperhatikan namanya ijab qabul. Ketika dua orang, laki-laki dan wanita, dia bahasa sekarang mah pacaran gitu ya, belum punya hubungan
yang halal. Maka persentuhannya sekalipun hanya kulit dengan kulit cuman salaman, Bapak Ibu, yang bersentuhan bukan mahram. Ini mah atau tidak pacaran dah, cuman laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Kita sering pakai bahasa muhrim. Yang betul itu mahram, Pak. Yang betul itu mahram, bukan muhrim. Ya, kalau muhrim itu orang yang sedang haji. Jadi kagak nyambung ya. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Lah, emang siapa yang lagi haji? Itu Pak. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Ya. Nah, ketika ada seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram bersentuhan, maka kata Nabi, lebih baik kepalanya ditusuk oleh besi panas sampai menembus kepalanya daripada harus bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Tapi ketika ijab qabul sudah terucap, saya terima nikah dan kawinnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai, saya terima dulu. Nah, itu udah ada ijab qabul ya Pak ya? Udah ijab qabul. Maka jangankan bersentuhan begini Pak ya, lari-lari kejar-kejaran di dalam kamar di tengah sawah Pak, itu dapat pahala Pak. Bapak ibu ya, bapak ibu nih cuma ngobrol bercanda, Neng lu cakep amat sih Neng, terus si istrinya malu ketawa-ketawa, itu dapat pahala Pak. Cuman ngobrol-ngobrol biasa Pak, ngobrol yang tidak bermanfaat antara suami dan istri itu berpahala. Maka tidak heran Rasul menyebutkan orang yang sudah menikah itu sudah sempurna daripada separuh agamanya. Ya. Bapak cuma ngobrol-ngobrol sebelum tidur, Mah tadi kegiatan pagi-pagi sampai malam ngapain? Begini-begini, itu ngobrol begitu aja dapat pahala Pak, sekalipun tidak bermanfaat. Karena pahala atau ibadah yang paling panjang itu adalah apa? Menikah. Ya, tidurnya jadi pahala. Bapak keluar kerja nyari tujuannya apa? Tujuannya nyari nafkah untuk anak istri menjadi pahala, semuanya jadi pahala asal jangan meninggalkan kewajiban. Nah, kembali lagi ke permasalahannya, ijab qabul atau perkataan ijab itu mengeluarkan perkataan qabul menerima. Nah, ini kan bikers ini kan ngumpulin dana nih ya, ngumpulin dana. Tadi disebutin ada dari donatur dari luar, support dari RT RW dan lingkungan. Nah, perlu saya sampaikan di sini, ketika kita mintain sumbangan atau bantuan, ijab qabulnya itu harus jelas. Ini penting karena banyak yang nggak paham. Takutnya kita ngomong A ternyata kejadiannya B. Bapak minta, Pak, nih saya ngasih proposal untuk santunan anak yatim. Tolong bantu semampunya, seikhlasnya. Apa tadi katanya? Bantu untuk santunan anak yatim. Ya. Terus definisi anak yatim apa? Anak kecil yang belum balik. Ketika Bapak mendatangi anak yang sudah balik, dia udah masih yatim nggak? Udah yatim nggak? Oh, ada yang udah balik nih. Gua kagak boleh. Kata yang udah balik, gua kagak boleh nih. Nah, makanya saya sampaikan di sini pentingnya. Minta santunan yatim dan du'afa. Gitu Pak. Ya, agar apa? Agar ijab qabul ini benar gitu Pak. Ya. Ibu-ibu juga nih pengajian kan biasa tuh ya. Tiap minggu tuh minta sumbangan, ibu-ibu nih sumbangan buat yatim. Itu perlu diperhatikan Bu. Kalau benar-benar yang nerima anak yatim bagus. Tapi kalau ternyata yang nerima anak yatim dan juga anak sudah balik, bahkan sudah SMA gitu, itu bagaimana hukumnya? Kan mintanya buat anak yatim, tapi ternyata yang nerima bukan anak yatim. Nah, maka ini perlu disampaikan gitu. Ya, nanti kalau minta lagi buat yatim dan du'afa. Selanjutnya, sekarang gimana ya? Apa? Rumah aja bawa. Ya, boleh. Ya, ini mah makanya pentingnya kita ngaji. Ya, bukan cuma ketawa-ketawa terus pulang nggak dapat bekal pemahaman yang lebih baik, ya kan? Penting ini saya sampaikan. Kemudian selanjutnya mengenai yatim itu, Pak, ya.
Tadi kan batasnya sampai balik. Kita sering dengar ya. Siapa yang kalau ada seorang janda ya memiliki yatim, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurus yatim ini? Nah, agama ini punya peraturan Pak. Kadang saya mau tanya nih Pak, bener nggak Ibu? Kita kadang-kadang suka nanya, ada anak yatim yang emaknya baru nikah lagi sama orang kaya. Baru nikah, bukan sekadar nikah, nikahnya sama orang kaya. Boleh nggak itu anak dapat santunan? Hah? Boleh nggak? Saya sampaikan tadi peraturannya ya. Boleh bersentuhan. Ini pembahasannya kepada fikih nih maksudnya. Ibu sama suami ibu kalau sentuhan kulit batal nggak? Kalau punya wudu batal nggak? Hah? Madhab Syafi'i batal. Madhab Syafi'i batal. Kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram maka batal hukumnya. Wudunya batal. Tapi madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki itu tidak batal. Ya, tidak batal. Nanti pembahasan jauh lagi. Ya, ini mas saya sampaikan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu, Bu, kalau laki-laki dan wanita yang bukan mahram bersentuhan kulit itu batal. Kalau ibu punya anak laki-laki yang sudah balik, sentuhan batal Bu? Hah? Tidak batal. Karena kenapa? Anak ibu adalah mahram. Apa itu mahram? Orang yang haram selamanya untuk dinikahi. Bapak punya anak wanita, sekalipun dia sudah balik, ya, bapak sentuhan kulit sama anak salaman gitu, salaman nggak batal Pak. Karena kenapa? Mahram. Selama dia masih selama dia anak kandung maka tidak batal. Gitu. Terus bagaimana kalau anak tiri? Anak tiri batal nggak? Anak tiri menjadi mahram karena pernikahan dengan ibunya. Bapak nikahin janda. Habis santunan anak yatim, namanya bicin juga. Iya, panitianya milih ini karena emaknya cakepan dikit gue panggil lah gitu. Yang pelet-pelet tar dulu. Nah, kalau ada seorang janda yang sudah punya anak, ya, kemudian bapak menikahi janda tersebut, anaknya itu menjadi mahram. Karena kenapa? Karena sudah menikahi emaknya, gitu, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus yatim ini? Di dalam Islam, tadi yang saya sebutkan mahram itu, ya, bapak ke anak itu mahram, ibu ke anak mahram, atau ibu ke atas, ibu ke nenek, kakek, cucu, cicit, cocok ke bawah ke atas dah, ya, sampai atas itu mahram, sampai ketemu Nabi Adam, ya, sama Sayyidah Hawa itu mahram, atau ke bawah terus itu mahram. Ke samping siapa yang boleh bersentuhan? Kakak kandung, ya, om, mamang, itu batal nggak kalau sentuhan? Mamang antara ibu nih, ibu punya paman, ya, ibu punya paman, mamang asli, ya, paman asli. Maksudnya paman asli itu gimana? Contoh nih saya punya bapak, bapak saya punya adiknya laki-laki, ya, adik bapak saya laki-laki, itu kan mamang saya ya. Nah, mamang saya itu nikah sama seorang wanita. Nah, mamang saya itu asli tuh, ya. Maka yang wanita ini kan encing, tapi encing kagak asli, ya. Encing karena hasil pernikahan dengan paman saya. Maka kalau saya bersentuhan dengan encing itu batal Pak. Karena kenapa? Bukan encing asli. Kalau saya bersentuhan dengan encing yang asli, bapak saya punya empok, bapak saya punya empok, itu encing tuh, encing asli. Kalau saya sentuhan sama encing saya yang asli, nggak batal, itu mahram saya, gitu. Nah, jadi saya punya bapak, ya, dan punya ibu. Kalau bapak saya meninggal, ya, umpama saya belum balik. Kalau bapak saya meninggal, yang nomor satu menurut agama yang harus bertanggung jawab
dengan nafkah saya sebagai anak yatim nih, sebagai anak yatim itu adalah paman dari jalur bapak. Dalam bahasa Arab dibagi dua paman itu. Ada yang dari jalur bapak, ada yang dari jalur ibu. Ibu bapak bisa lihat keterangannya di dalam surah An-Nisa ayat 25. Silahkan dicek, di situ cukup lengkap siapa saja mahram kita. Jadi kalau ada seorang anak yatim, yang nomor satu paling bertanggung jawab dalam menafkahi anak yatim adalah mamang dari jalur bapak. Gitu Bu. Ya, mamang dari jalur bapak. Kalau ada seorang janda menikah dengan laki-laki, itu suaminya itu tidak berkewajiban menafkahi anak tirinya. Loh, terus gimana? Kalau dia menafkahi anak tirinya, jatuhnya sedekah. Tidak berkewajiban menafkahi. Jadi ibu-ibu jangan ngarepin. Jadi kalau menurut agama Islam tuh bukan begitu Bu. Kan kita kan kadang-kadang janda ini nyari yang banyak yang pengen ya. Dari dulu satu si A, B, C, kayak apa? Kayak kagak nih, kayak apa? Ya, jangan kerupuk. Kan nyari-nyari dulu ya. Nah, itu mereka itu apa? Suami baru itu tidak cuman wajib menafkahi ibu saja selaku istri, tapi anaknya itu, anak tirinya itu masuknya sedekah kalau dia ngasih nafkah. Gitu. Ini perlu saya sampaikan Bu, ya, karena penting ya. Nanti jadi kalau mau ngambil proposal, ngasih proposal, transaksinya, ijab kabulnya, minta sumbangannya untuk yatim dan du'afa, gitu ya. Soalnya begini Bu, ada di kampung saya itu bocah, ya teman bareng nih, teman main bareng, yang satu yatim. Begitu tanggal 10, yang kagak yatim bapaknya pengangguran. Bapaknya pengangguran. Itu begitu tanggal 10 Muharram, si yatim sombong Bu. Gua punya duit nih 700.000. Yang anaknya bukan yatim, kagak pengangguran, dalam hati ngomong, kapan bapak gua? Gitu. Wah bener Bu. Udah berapa menit ya Allah? Saya dikasih waktu 20 menit ini Mas. Lupa, astagfirullahaladzim. 10 Muharram ya, singkat. 10 Muharram, apa saja sih kejadian 10 Muharram itu? Yang pertama, kejadian 10 Muharram itu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena memakan buah. Nah ini buah khuldi itu nama dari setan Pak. Nabi Adam itu digoda sama setan dan Sayyidah Hawa, nggak usah pakai Siti ya. Siti itu saya nggak pernah dengar sih dari riwayat hadis, dari riwayat sejarah itu Siti itu nggak tahu dari mana dah. Kalau kita baca sejarah tuh ya Bu, kalau cerita sejarah kebanyakan pakai Siti, saya bingung dah. Ya, istrinya Nabi Muhammad Khadijah jadi Siti Khadijah, Aisyah jadi Siti Aisyah, ya. Terus apa? Fatimah jadi nggak tahu tuh Siti dari mana ya. Mungkin Bu, orang Indonesia lidahnya kecenglak kali Bu ya. Harusnya mah Sayyidati. Ya. Jadi kecenglak jadi Siti. Sayyidati apa? Tuan wanita. Kalau laki-laki tuan laki-laki gitu ya. Kalau wanita Sayyidati. Ya. Kalau laki-laki kan Sayyidi. Ya. Sayyidina Muhammad gitu kan ya. Nah, kalau wanita itu Sayyidati. Tanggal 10 Muharram Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga gara-gara memakan buah. Ya, memakan buah. Kalau Bapak punya handphone, itu ada gambar apa tuh? Apel digigit. Itu versi, sekedar informasi ya, itu versi saudara kita dari Nasrani. Jadi Nabi Adam makan buahnya, buah apel digigit. Nah, jadi merek handphone tuh, dari merek gadget. Ya, itu dari versi pemahaman saudara kita dari agama Nasrani. Itu apa versi? Kalau kita bahasa Al-Qur'an itu wala taqrabu hadhihi sajarah, wahai Adam jangan dekati buah ini. Gitu aja Allah pakai bahasanya buah ini. Gitu. Jadi kalau ditanya buah apa? Buah ini aja.
Di Al-Quran bahasanya begitu, gitu. Buah ini. Terus buah khuldi dari mana itu? Dari setan. Bagaimana cara setan menggoda Nabi Adam dan Sayyidah Hawa? Ya Adam, kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu memakan buah itu? Karena kenapa? Itu namanya buah khuldi. Khuldi itu bahasa Arab. Asal katanya kholada, artinya kekal. Allah nggak mau kamu kekal di surga. Makanya Allah nggak bolehin kamu makan buah khuldi. Akhirnya begitu terus digoda sama setan, akhirnya dimakan tuh. Artinya buah khuldi itu, nama khuldi itu dikasih sama setan, gitu Bu. Kalau Allah mah bahasanya wala taqrabah hadhis syajarah. Singkat cerita, begitu Nabi Adam makan buah itu, Allah murka kepada Nabi Adam, diturunkan ke bumi, maka selama menurut satu riwayat 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah membaca Rabbana zollamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, dikeluarin dari surga oleh Allah. Kita banyak banget dosa, pengen masuk, rasa-rasanya kagak nyambung ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, maka ketika Allah menerima taubatnya Nabi Adam, itu di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir yang luar biasa pun di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh adalah nabi yang paling panjang umurnya, 950 tahun umurnya. Kira-kira 10 tahun dapat satu pengikut doang. 10 tahun pengikutnya satu, Pak. Ya. Warung mana yang mau tetap buka 10 tahun masih pembelinya cuma satu orang? Ya, partai mana yang masih mau buka partai gitu? Kalau yang nyoblos cuma satu orang. Ustadz mana 10 tahun yang dengerin satu orang gitu. Nabi Nuh itu saking bebelnya itu pengikutnya, kalau diceramahin ngapain? Nutup telinga, ditutup, kagak mau dengar. Maka Nabi Nuh saking emosinya, ya Allah, ini umat udah kebangetan ya Allah, udah habisin aja semuanya gitu. Kata Allah apa? Ya udah, kalau kamu mau dihabisin ini umat, bikin kapal. Dari mana ya Allah kayunya? Kapalnya saya bikin dari mana? Nanam dulu. Nanam dulu, Pak. Jadi Pak, nanam dulu pohonnya, ditanam pohonnya, begitu udah gede baru bikin kayunya. Ya, dibikin kayunya untuk bikin perahu, kapal besar gitu. Begitu udah jadi, singkat cerita udah jadi nih, ya. Itu karena saking bangkangnya ini umat, pada kesel, ditawain. Ya, no. Padang pasir bikin perahu segede begini buat apaan, no. Pada kesel, akhirnya apa? Berbondong-bondong umatnya Nabi Nuh, itu kapal yang udah jadi, kapal yang segede itu udah jadi, pada naik ke atas, ngapain? BAB. Buang air besar, Pak. Itu sekampung yang kagak percaya sama Nabi Nuh masuk ke kapal, tujuannya apa? Cuman satu, buang air besar. Itu penuh kapal sama buang sama air kotoran, ya Pak. Terakhir ada aki-aki. Ini aki-aki punya penyakit stroke. Emang saking keselnya juga sama Nabi Nuh, dia merangkak juga naik itu ke atas, dikit dia naik. Begitu naik, selesai dia naikin itu celananya, kepleset, Pak. Nyemplung. Begitu nyemplung, bisa diri, Pak. Seger. Langsung lari kemana? Turun ke bawah kapal, lari ke tengah kampungnya. Saya sehat. Emang lu berobat di mana, kek? Di kapal lu. Hah? Emang ada apaan? Ya pokoknya banyak dah. Apa? Kotoran. Wah itu Pak yang punya penyakit, Pak. Ada yang bawa rantang. Ada yang bawa ember, yang punya gedean mah punya galon gitu, Pak. Akhirnya bersih lagi itu, Pak. Ya, bersih lagi kapalnya Nabi Nuh. Begitu bersih itu kapal Nabi Nuh mulai dah tuh
dicari semuanya, suruh masuk yang beriman kepada Nabi Nuh. Ayo masuk semuanya. Dari golongan binatang, ya manusia, binatang buas semuanya naik, ya dicari anaknya Kan'an. Mana anak saya Kan'an? Kata pengikut Nabi Nuh, Kan'an nggak mau masuk Nabi Nuh. Kan'an nggak mau masuk. Ini gambaran Pak. Belum tentu bapaknya rajin ke masjid, anaknya juga rajin. Belum tentu ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya juga rajin. Jadi kita jangan menilai seseorang itu gimana sih bapaknya ustadz, anaknya begitu. Nggak bisa Pak. Nggak bisa begitu Pak. Karena kenapa? Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Nggak bisa kita menilai. Nabi aja Pak, pamannya yang begitu cinta sama Nabi, ya nggak bisa dapat hidayah, nggak dikasih hidayah sama Allah. Karena hidayah itu hak petonya Allah. Boleh jadi ada seorang yang nempel rumahnya sama musola, boleh jadi orang yang ada nempel rumahnya sama majlis taklim, tapi kagak pernah mau nginjekin kakinya, gabung sholat Jumat, sholat berjamaah musola di majlis taklim bareng-bareng, nggak mau. Karena apa? Mahalnya hidayah, mahal hidayah itu. Maka alhamdulillah melalui momen ini ya kita sama-sama meminta doa kepada anak-anak kita, anak yatim nih yang doanya insya Allah mustajab. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk koreksinya Pak. Dan alhamdulillah semoga dengan penyampaian arah ceramah agama ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bahwa di bulan Muharram itu banyak peristiwa yang terjadi. Akhirnya baiklah, acara demi acara telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di acara penutup atau doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala hilaf dan salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi, khususnya para donatur dan juga rekan-rekan dari PBC semua yang sudah hadir. Semoga di tahun depan insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara demi acara sudah selesai. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim ya jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad fil ardi wal akhirin wa sallim tabaraka wa salatu wa sayyidatu ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan kita wajila ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal bi jalali wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad فلا تنسنا بجميع الأهل والآباء وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتدخل من جميع الشهوات الحمد بها من الغرض وتباركنا بها وتغفرها من جميع خيرات الحياة وبعد الممات منا إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وما كفر بين جوارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تعالى باب الخير وبركة وغنيمة وبركة وقوة وبصحة وبسلام والجنة
wasrifana fil Qur'anil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina adzaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jamaah sekalian, kita langsung lanjutkan. Silakan Pak, silakan Pak. Dari Pelita Bikers Community mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh donatur dan juga para anggota dan warga sekitar. Terima kasih. Selamat tahun baru Islam 1447